Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing kami, Ibu Putra, dan teman-temanku yang melaksanakan presentasi kelompok kami, dan teman-temanku yang menyaksikan video kali ini. Di sini kami akan membahas presentasi kami yang berjudul Memahami dan Memiliki Wawasan tentang Sistem Fiskal dan Moneter Islam. Sebelum memasuki penjelasan tentang materi kami, di sini saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Novia Ramadhani, yang kedua Ferdi Agustina Mahisa, saya sendiri, yang ketiga Riri Agustia Amanda, yang keempat Nova Ridawati, yang kelima Ani Nabila. Langsung saja masuk ke materinya. Saya akan menjelaskan apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerima dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penggunaan. Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapat dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan moral Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekadar proses keuangan di tangan penguasa saja, akan tetapi sebaliknya ia didasarkan pada petunjuk cara. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novia Ramadhani. Silakan. Prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Islam. Prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu 1. Prinsip-prinsip dalam penerimaan publik atau pendapatan. 2. Prinsip-prinsip dalam pembelanjaan dan pengeluaran. Instrumen fiskal Islam. Instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi konvensional dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, terdapat beberapa instrumen atau alat dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain: 1. Melakukan bisnis. 2. Pajak. 3. Meminjam uang. Instrumen fiskal Islam. Kebijakan anggaran penerimaan pemerintah sebagai berikut. 1. Ziswa atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 2. Haraj. 3. Jizyah. 4. 5. Usyur. 6. Pinjaman. 7. Penerimaan lain atau kafarat, yaitu denda. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Uang merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang, akan menyulitkan manusia dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari.
Sehingga peran uang dalam suatu perekonomian dapat diibaratkan sebagai aliran darah dalam tubuh, yang tanpanya aktivitas ekonomi dapat sangat terhambat, bahkan terhenti. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam, secara umum, ekonomi membagi fungsi uang ke dalam 4 fungsi, yaitu A. Uang sebagai satuan hitung, B. Uang sebagai satuan alat transaksi, C. Uang sebagai satuan penyimpanan nilai, D. Uang sebagai satuan standar pembayaran di masa mendatang, dan uang sebagai alat tukar, yaitu berfungsi untuk alat mediasi pertukaran antara satu pihak. Fungsi uang dalam perspektif Islam, dalam konsep ekonomi, uang adalah milik masyarakat atau money is public goods. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya 2, yaitu A. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga, B. Uang sebagai alat tukar. Inflasi dalam perspektif Islam. Inflasi dalam dunia ekonomi memberi pengaruh negatif terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi, investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos, serta pendapatan di masa yang akan datang. Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga, real, pendapatan masyarakat akan terganggu, menghambat investasi dan ketidakpastian stabilitas ekonomi. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan salah satu sarana utama kebijakan moneter. Inflasi dalam perspektif Islam. A. Teori inflasi dalam konvensional. Gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja meskipun dengan persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi. Baik, terima kasih kepada Novia, Riri, dan Nova. Selanjutnya yang terakhir akan dibahas oleh Ani Nabila. Silakan. Inflasi dalam perspektif Islam. B. Inflasi dalam ekonomi syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, inflasi bukan merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat karena mata uangnya stabil dan dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham, yang menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Kesimpulan, kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Uang sebagai alat tukar, yaitu uang berfungsi sebagai alat mediasi pertukaran antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga manusia tidak harus menggunakan sistem barter dalam pertukaran barang atau jasa. Sebagai unit penghitung, uang berfungsi untuk menjadi standar penilaian moneter terhadap barang atau jasa.
Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun kebijakan suatu negara. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, presentasi dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Dan kami dari kelompok 3 mengakhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.